mengejar satu sama atau ada kulit shield 2-0 baik Onyx. Kalau Cleansing 2-0 lagi dan lagi Onyx ini menjadi tim. Jadi kan aku bakal bisa bilang calon jawara leg 1. Wah, Onyx. Ya. Kayaknya bukan calon sih dia. Calon? Udah bukan calon dia. Katanya Onyx emang udah kontak orang airport duluan sih. Buat apa? Series. Lu kan di sini kan kemana-mana. Lah kan dia nyambut Onyx lain ya kan? Onyx PH. Oh gitu. Oh, bisa. Onyx PH-nya. Iya. Tapi tetap nih, by draft dulu. Kita lihat di mana Fanny terprepare. Focus juga dan Hadid. Ini nih langsung first pick kayaknya dari Navi. Mereka pengen itu. Frederick Winston. Bak siapa itu sekarang lu? Lagi-lagi ya. Dua lu. Adrigo dan Navi berarti. Iya. Menarik sekali dari pertarungan para coach ya. Untuk beradu dari hero-nya, draftingnya, first pick. Lancelot kan langsung. Lancelot karena Fierce ini udah ditutup sih. Harusnya akan menarik untuk melihat Lancelot dari Andoryu dimainkan di game yang kedua. Ya, harus riset cepat juga ketika sebelumnya memainkan jungler tank. Harus cepat berpindah haluan ke jungler asasi. Ini memang kita tahu bagaimana Andoryu juga aman banget. Tapi ternyata justru yang diambil, bola panasnya diberikan kepada Onyx. Mereka siap. Ya udah, mau ambil Lancelot, gue udah siap dengan mesin sih. Iya, diadu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sekarang, aku merasa kayak ada beberapa hero yang masih bagus banget untuk Onyx. Terutama kayak Lancelot ini masih open. Dan mereka bisa pilih minimal satu atau bahkan take dua-duanya juga gak ada masalah. Yang penting berarti mereka mencari teamfight panjang. Arlott juga masih open. Bisa banget untuk Arlott dan juga Lancelot di bawah kan. Udah ada Pulvius, ini iya sih sebenarnya kendalanya. Jawabannya banget ya. Jawaban banget untuk Lancelot dan juga Arlott. Lancelot sih. Itu gimana? Ya keluar beneran kan. Bersama dengan Varsha ya. Varsha Sans berarti memang power pick juga ya. Dia ngelihat dari Ukir nih yang dia ngambil ke arah Justin power pick, ya udah dibalas dengan power pick aja deh. Ya, dia kan zone out zone kan dari tadi soalnya kan dengan Feather Art Strike dia mainin Curse of Crow. Kayak di game yang pertama kalau teman-teman lihat Turtle 1 ya, itu Sansnya di zoning. Oh itu ngadu ya? Kayaknya di zoning juga. Ngadu makanya. Itu bagus banget sih, tim fighting bagus tuh. Pertarungan antar mid lane itu jadi. Jangan dipisahin kalau kata orang. Iya, biarin. Biarin. XP, Romer, jungle ke Turtle udah pihak mid lane biarin. Ntar juga capek sendiri deh. Iya, tapi juga capek. Ntar juga kudonya lama. Tapi Hayabusa. Itu assassin sekarang dia. Nah, ini dia kan, makanya. Apakah Andoryu ingin mencoba? Ini tes limit namanya di bawah. Lampu-lampu. Jawaban yang tepat juga untuk bisa engage ke belakang. Dan kita tahu, tidak banyak loh marksman yang di early game atau mid game itu bisa ngejawab lampu-lampu. Setuju. Dan itu memang kuatnya di early to mid game ya. Kita tahu bagaimana lampu-lampu strong banget. Tapi ketika nanti marksman dari Navi udah jadi, ya lampu-lampu gak akan setebel itu. Ya. Dia tinggal beli waktunya doang. Udah pasti. Ini mungkin Ben Moskov, Ben Granger, atau Ben Kara dari Cici juga memungkinkan karena Arlottnya masih fleksibel menurutku. Tapi ya aku udah pasti expecting itu adalah Arlottnya bakal di XP aja. Oke, katakan Arlottnya ini DXP ya. Katakan Arlott XP ya. Dia gak benci sama sekali. Tiba-tiba muncul Kalia Beatrix mungkin juga dong. Possible juga sih. Masih. Main kick-off. Ya, karena damage-nya udah gak bakal ada juga kan dari Suci. Di sini utility sistemnya. Wait, Navi yang ban Kalia. Oh, Oke, justru mereka juga berpikir kalau Onyx bisa juga bisa juga. Ya. main kick-off. Dan udah ada Varsha juga kan yang menjadi sumber daya damage yang dimiliki sama Onyx kan. Wah, ini dia. Kelas yang tentunya berbeda dari Prince Kaglar. Murid berprestasi dari Onyx dengan 7 total game dengan 100% win rate dan 3 MVP. Buset, ini hari 2 kali 100%. Lo 3 kali 100%. Nih, marksman kumbulan ini. Ini di MPL loh. Di MPL. Iya. Kalau di rank sih masih oke lah saya. Di MPL. Di MPL 100% win rate. Ya karena memang kita tahu kekuatan Onyx di season ini. Kalah game cuma sekali. Iya. Sisanya menang terus. Benar. Tapi ya kalau misalkan lu ngomongin soal rank ya, Nah, lapu-lapu ini di spam sama Lutfi loh. Kalau kalian lihat, mungkin Yeah. kalian yang nonton streamnya siapapun dari Onyx, Yeah. main 5, Lutfi lapu. Yeah. Lutfi L itu lapu-lapu. Dia power banget. Dia pokoknya Dipakai mulu. dia pokoknya lapu-lapu, Arlott, Teris lah dari dulu itu benar-benar kayak udah jadi signature banget. Kayaknya Supreme deh dia lapu-lapu, seinget gue ya. Wow, waduh. Karena spam lapu banget.
Coba bayangin kayak dia setiap kali rekna pakai lapu-lapu dan sekarang ditunjukin nih. Ya. Cuma gue rasa term and conditionnya lapu-lapunya Luffy ini memang tipikal mid yang gak bisa burst dan juga hero assassin lawannya. Gokil ya. Saya insecure loh sebagai top Bogor Nana. Karena ada urusannya karena nama lapu-lapu jauh, Be. Ya kan Supreme dia, maksudnya jauh. Iya. Jauh banget sih, makanya Gatot Kaca tuh. Oke, ini buat hero nge-follow. Kita sempat lihat juga nih, Lim, lapu-lapu Gatot pernah dibawakan sama Kin Mueza bersama dengan Dewa. Ya. Tapi pada saat itu ya kombonya dinamis aja, kayak lapu-lapu dilemparin stun, Eoji. Tapi mau gimana nih kombonya? Karena belum terlihat juga hero dari Skylar yang nanti bakal ada di last pick. Khalid untuk memenangkan area river. Berarti menandakan Keyboy sama Sans harus hati-hati karena kalau ngomongin adu pok damage, Afro bakal powerful banget di sini. Betul. Dan bakal temenin Lancelotnya juga dari Kairi. Ini jadi PR nih, area rumputan. Ya kalau Gatot tanpa pasti kita tahu dia cepat jadi salah seorang rotasi. Ya. Tapi kalian bisa matain itu semua. Bisa screening, dia punya heal juga dan Bruno. Dicari hero yang kuat landing, Be. Biar gak tersiksa landingnya, biar gak susah untuk jalan juga. Tapi last pick ini menentukan Prince Stellar akan masuk ke Granger. Damage juga ternyata. Itu dia, damage yang cukup tentunya. Tapi ingat Link, dia punya Parsia juga di timnya. Jadi kita mungkin akan lebih sering melihat damage dari Federal Astrek dan juga Dead Sonata. Sehingga nanti kita bakal lihat juga Lancelot Execution. Apakah bakal dive yang begitu dalam, yang begitu deep dari Kairi. Seperti biasa dengan Lancelot Puncture-nya. Wah, kalau dari Kairi Lancelot ya, yang pengen gue tahu sebenarnya tuh sebelum mechanical yang udah pasti jago, itemnya kadang tiba-tiba bikin damage, Be. Iya. War Biasanya. Essence, Battle Hunter tiba-tiba. Nah, siapa yang salah kalau kayak gitu? Apa itu brute force? Gak ada, tapi ya itu situasi ya. Situasional. Gak selalu. Lagian kalau juga lagi unggul ya mereka bisa melakukan hal itu. Tapi memasuki game yang kedua, match point sudah berada di tangan Onyx. Akankah Navi bisa membalaskan kesalahan mereka di game pertama? So, MPL Arena, mana semangatnya? Mari kita menuju ke dalam Land of Down. Satu sama atau 2-0, inilah pembuktian dari mereka berdua. Tapi apapun yang terjadi, Navi mereka punya strategi yang menurutku prepare banget nih untuk lawan Onyx. Ya, secara draft mereka udah punya komposisinya. Mereka udah bener-bener memperhitungkan juga mereka ingin memenangkan area sungai. Lagi-lagi Khalid, Afro ingin bermain agresif sama seperti di game yang pertama. Berangkat juara dari Keyboy dengan terjadi dimiliki oleh Ukir. Tapi ya, early game ya akan terlalu gimana banget buat Keyboy. Justru kalau nggak gimana-gimana itu ya yang bahaya. Harus kasar sebenarnya bikin Khalid itu harus kasar. Iya, kalau bisa dive ya. Bisa invade jungle, ngegangguin juga buat Kairi-nya. Tapi kali ini dengan pemilihan dari Keyboy itu, Wah, kemudian guys, langsung ada Afro dengan adanya satu flicker dan Tondros hampir saja ada first blood notifikasi yang muncul. Masih ada quick guard tadi ya. Untungnya Regril main kenceng pas karat ya. Makanya naiknya lumayan banyak dan selamat dari Tondrosnya Kairi. tapi flickernya yang mungkin nggak bisa diselamatkan nih. Sehingga di turtle 1 otomatis Afro harus lebih berhati-hati dan menjaga posisinya. Karena flicker yang dia miliki sudah tidak siap. Jadi udah pasti targeting dari member Onyx akan sangat-sangat mudah sekali untuk menuju ke roamer. Sementara tadi di bagian EXP, ada freeze yang dilakukan. Luffy ternyata menang dari Equilibrium Minion. Ya, di bagian belakang jauh banget sih. Kars mau gak mau dia akan ngalah sedikit demi sedikit. Harus maju. Wah, bakal all in kepada Kar sepertinya. Masih ada flicker untuk mundur dan sekarang tidak ada jalan keluar. First blood di tangan Kairi. Kars dengan flicker agresif tadi demi untuk mendapatkan stun dari energi impact. Deh. Wah tapi jujur ini semua berkat Luffy yang dari awal udah ngikutin wave minion. Dan lihat Luffy, hanya dengan modal satu scavenger, dia ada di level yang 4. Ya, dan siap dengan Brave Fighter-nya. Bakal coba untuk mendapatkan para ukir. Tapi dengan Lethal Flare, Keyboy dalam masalah. Tapi dia ada depan dengan Air Shadow Kill. Dan Antonio berhasil mencuri turtle yang pertama. Bahkan Luffy masih mau lebih. Afro yang bakal diincar, masih selamat juga. What a steal Andoryu. Karena ya dari update terakhir pun Shadow Kill bisa sambil retry. Ya. Makanya tadi Invulnerable juga nggak bisa diapa-apain dan ya tangkap pertama untuk Navi. Udah pasti ya, ini sangat menguntungkan bagi Navi walaupun ada pertukaran point kill di bagian EXP lane, tapi itu antara individual. Dan sekarang tinggal menunggu setup selanjutnya aja. Ntar Afro datang ternyata mengganggu pertikaian dari scavenger yang terjadi untuk dua gold lane kita. Ya, lumayan ya, dapat gold sih tadi ke
dari Afro kan. Rezeki mah gak kemana katanya Be. Nah ini perang gua aja ngambil deh. Gimana nih, Patu jadi nih Patu katanya. Jadi romer namanya juga kan butuh duit bang. Tapi kerja kalau butuh duit mah katanya Afro. Tapi ada Coach Shadow. Dan juga ada yang perlu expert dari Suns untuk mengusir pergerakan anak-anak Navi di arena. Top-lane, Luffy. Wah kalau udah sendiri satu lawan satu gini, kayaknya bakal jadi tim fight yang panjang banget deh. Udah pasti. Dan lagi-lagi ya, sengaja kayaknya di freeze sedikit sama Luffy. Dengan tujuan sebelum menuju ke turtle selanjutnya, pengen banget buat ngebonyokin Karsnya. Karena Kars adalah peran penting. Dia adalah orang yang paling bisa mengganggu nanti untuk Suns dengan Feather Aspect. Ketika aku dengar dia ada mana flash, udah pasti bakal jadi dead end buat Karsnya. Cuma masalahnya tadi aja Kars nggak ikut di arah turtle mesti bisa diambil sama Navi. Masih ada bottom lane. Skylar yang bakal coba untuk dihantam gitu saja Andoryu. Tapi sayang, Coach Shadow-nya masih belum pas ke arah Skylar. Gak nempel tadi ya bayangannya. Makanya Skylar selamat juga. Tapi seenggaknya ada informasi nih yang diberikan. No flicker untuk Skylar. Dan bagian turtle-nya di bawah ya. Ini akan menguntungkan bagi Navi karena ingat Bruno udah bisa kontes ini. Waduh, ada trade ini coba dilakukan. Dan kali ini bersama dengan Andoryu. 1v1 situation antara kedua jungle. Bahkan Luffy hadir untuk membantu dan Purple Buff berhasil dicuri begitu saja. Kontrol sekali untuk menghindar. Tapi sekarang Brave Fighter dan Ghost satu Feather Aspect tetap tidak bisa membuat kali ini selamat. Tapi Kars kali ini mencoba yang terbaik dengan Final Flash. Coba untuk diantarkan tidak ada pola damage dan lihat bagaimana Kars berjuang mati-matian. Masih bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Hilang sudah saja. Eoji dari Keyboy. Kars yang benar-benar membuy time. Melakukan yang terbaik. Dan masih bisa bertahan dari Karsnya survive. Onyx mereka kehilangan turtle lagi. Dan dia habis lagi. Ada shadow kill dan Skylar dalam masalah. Hilang Skylar. Langsung bisa ditumbangkan tadi shadow kill damage yang tidak terbagi sayangnya. Ya, karena Skylar tidak memiliki flicker juga dan Kars bikin play monster yang Vincent sempat mention ketika sebelum pertandingan dimulai. Benar-benar menunjukkan kelasnya, tapi walaupun tadi Kairi mendapatkan keuntungan dari Purple Buff, Navi mendapatkan lebih banyak point kill. Sans ditumbangkan tadi. Luffy kebaik time juga, Turtle bahkan. Navi unggul begitu banyak. Dan sekarang Shive punya early game-nya. Shive akan mendapatkan power spike-nya lebih cepat dibandingkan dengan Skylar. Jadi Hunter Strike udah jadi juga nih Andoryu. Gold dari Navi, mereka unggul hampir 2000 gold. Dan itu karena satu buah team fight loh yang terjadi. Memang dari menit segini 2000 gold nggak sampai yang kritikal banget lah, nggak sampai yang parah banget. Apalagi di menit 5 biasanya jungle-jungle baru ngisi lane. Cuma ya dengan assassin gameplay di Andoryu berarti ini sukses ya. Ya, udah pasti ya. Kebuka untuk window-nya juga karena ingat ini Lancelot lawan Hayabusa. Mau dari sisi manapun menang turtle pertama itu udah menguntungkan banget buat Andoryu. Menang turtle kedua udah pasti menguntungkan bukan cuma buat Andoryu tapi buat Navi-nya. Karena sebagai tim mereka sekarang udah coba buat mendapatkan snowballing. Dan kalau kita lihat dari item juga Berserker Fury saat lagi akan ada di tangan dari Shive menandakan dia bisa join team fight. Juga ganking yang coba untuk dilakukan ke Skylar. Mereka sadar mungkin akan ada teman ya. Nah rezeki dari mana? Nah itu dia. Dari tadi Afro selalu mendapatkan scavenger yang dibutuhkan sama Skylar untuk menabung item demi item. 2 kali tuh, 200 aja gua. Itu makanya membuat dari Skylar juga akhirnya ketinggalan gold, ketinggalan level bahkan. Lepas dari tadi turtle yang dapatin sama Navi ya. Tapi turtle terakhir harus kontes bahkan. Wah, tapi mereka mau timpa dengan Raging Sands sama dengan Flicker. Sans! Terkena impact dari Shadow Kill, tapi Luffy yang berhasil dimakan bahkan Sagan tetap bisa hilang. Tapi Afro digas tepat mencoba untuk baitan, mencoba untuk mengganggu tapi Skylar dengan Rhapsody menyelesaikan Kars itu sendiri. Dengan ada Letter Flare, Kairi berjuang untuk menyelamatkan diri, tapi Kairi benar-benar dalam kondisi terdesak. Bahkan Keyboy, AOG untuk defensif saja. Ya, puncture-nya miss tadi. Dan informasi yang diterima oleh Navi begitu tepat banget sekali, sir. Hayabusa. Wow. Ya, alasannya adalah snowballing ya, udah pasti. Tapi apakah Keyboy akan melakukan sesuatu? Gak bisa apa-apa. Perfector kok untuk Andoryu, untuk Navi. Dan kali ini mereka akan mendapatkan spike yang lebih mudah lagi. Berserker Fury sudah di tangan dan Skylar. Shadow Kill kembali membuat Skylar dalam keadaan yang cukup buruk. Mimpi buruk ada di tangan Andoryu. 2 kali tumbang di tangan Andoryu. Ya mungkin hampir 3 kali tadi sebetulnya. Tapi yang pertama itu gagal. Cuma ya harus lebih di posisi aman lagi sekarang. Ya dan yang memperburuk keadaan dari Onyx adalah ingat Sky Pierce dari Andoryu.
siapapun bisa ditumbangkan, efektif damage yang mematikan. Even Lutfi atau bahkan mungkin Keyboy di sini akan mudah untuk di meltdown. Ini ngomong-ngomong Skypierce, Skylar nih jadinya cukup kena masalah. Skypierce yang debuut masih belum ada stucknya. Iya, dan ditambah lagi gak cuma Andoryu, Ukir kalau kita lihat itemnya, dia udah punya 2 expert blow. Menandakan dia juga akan bikin Skypierce mental gembok biru ditunjukkan oleh Navi. Ini pressure yang lagi-lagi kuat ya. Cuma jangan lupa juga karena Onyx di game sebelumnya merasakan hal yang sama. Di dodge dari Shadow Kill dengan Tondros. Sebuah mekanik tinggi dari kedua jungle. Tapi itu memang yang gak adil sih. Ketika ada Hayabusa versus Lancelot. Iya, Hayabusa skill 2. Hayabusa efek imunnya cuma 1 anyway. Untuk Lancelot dia punya 2, ada execution juga. Oke, dan sepertinya untuk game ini Kairi brute force deh. Ya. Gak bisa masuk endless dulu, gak bisa langsung ke hunter juga. Butuh ya, untuk menghindari Ukir juga tough boots, brute force, full stack. Tentu akan menghindari pergerakan dari Zuchin yang sangat annoying sekali. Itu ya 2 Skypierce di tangan dari Ukir dan Andoryu. Nah sekarang Andoryu akan menambah lagi efek dari cooldown reduction yang dia miliki dengan Warlocks. Wow, ini Skypierce. Jarang sih gue ngeliat biasanya. Bahkan untuk Hayabusa Skypierce ya, kecuali di main game. Kalau di main game mungkin masih sering. Untuk di kompetitif gue jarang sekali ngeliat. Dia pengen manfaatin snowballing early game-nya. 4.000 gold lead ini udah berasa sih. Dan ini dia tekanan yang maksud dari Navi. Sekarang mereka udah mulai menunjukkannya. Ya, dengan lot yang pertama yang hadir. Ini arena bermain untuk Navi itu sendiri. Mereka bakal coba mengunci pergerakan dari Keyboy. Ada konsil dari Abros yang siap untuk menerkam darah Keyboy. Laser Flare coba untuk dihantarkan. Nah, ada Vengeance dari Kars juga. Menurut Alfred, tapi untuk keluar tetapi dapatkan Ready Centrum menuju ke arah paling belakang. Abro memberikan satu waktu yang cukup baik untuk anak-anak dari Navi. Laser Flare terbuka dan Lutfi yang hilang. Double kill untuk Andoryu. 1 shadow kill, 2 nyawa melayang. 3 stack tambahan lagi berarti. Dari efek Skypiercer-nya bahkan Kairi. Tadi nggak bisa untuk mengadu retribution, maju ke depan aja tadi susah banget. Ya walaupun kita tahu ya, ini Lancelot mudah sekali untuk bisa mencuri Battle of Retribution. Sekarang video lagi. Tapi lihat Andoryu. Terkena satu stun yang begitu berbahaya, hilang sudah nyawanya. Tidak semudah itu Andoryu. Masih ada Sans yang langsung dengan energi impact-nya memberhentikan pergerakan dari Andoryu dan momen seperti ini yang bisa bikin momentum patah. Ditambah Andoryu tidak memiliki shadow kill tadi. Iya, Dia loncat dengan quad shadow. Lagi nggak siap untuk shadow kill-nya. Dia mungkin expect bakal hilang 2 di sana dengan shadow kill yang cukup. Tapi karena tidak ada ultimate dari Hayabusa, otomatis terkena curse of crowd, terkena energy impact. Udah pasti bakal menjadi dead end untuk Andoryu dan shutdown. Dan ingat juga bahwa Skyfierce-nya akan berkurang dari efek stack-nya. Ya, mungkin tadi karena ini sih. Dari cooldown Shadow Killer mungkin 1-2 detik lagi yang dari kalkulasinya Andoryu itu sempat untuk dibuka tapi ternyata enggak. Tadi lebih sih, lebih dari 6-7 detik bahkan. Jadi Andoryu tumbang, baru ada logo ultimate-nya. Sekitar 4 detikan baru ready. Greedy, ya adrenaline rush mungkin miskalkulasi. Cukup fatal kalau itu adalah miskalkulasi. ya, mahal jadinya. Dan gold yang kita dengan sama Navi cukup tinggi ya. Lumayan jadi merusut. Jadi ya walaupun masih bisa dipegang oleh Navi itu sendiri ya. Cuma sekarang konsil di arah belakang, flanking menuju ke arah Skylar dan Skylar dalam masalah cukup besar. Masih ada WON yang mencoba untuk membalut tubuhnya, tapi tidak dalam waktu yang lama. Hilang sudah Skylar untuk kali ketiga. Bahkan dari Navi siap untuk bertempur di arah depan. Masih ada Brave Fighter dari Lutfi itu sendiri dan Onyx kehilangan satu membernya. Ini dia next level mechanical Hayabusa. Quad Shadow yang nempel itu gak digunakan, Be. Ya. Hanya untuk finishing. Hanya untuk finishing dan tadi ada Wind of Nature juga yang trigger terlalu banyak resource dari Skylar yang dikeluarkan tapi perlu Bagaimana Keyboy bisa menyelamatkan diri, sulit dan shadow kill kembali dikombinasikan dengan Skyfierce. Andoryu mencoba untuk lebih bandel lagi menuju ke arah Kairi. Skylar kembali ke lane of down, kali ini mampu Kak Onyx melakukan defense dari 5 member Navi. Mereka gak mundur sama sekali. Mereka kasih pressure di depan. Wow, Navi. Mereka unggul 6.000 gold. Mereka tidak sedikit pun menurunkan tempo dan Malefic Roar adalah item yang selanjutnya dimiliki sama Andoryu akan bisa untuk menumbangkan lini depan dan bahkan lini belakang sekaligus. Lord Spawn udah pasti bakal jadi free harusnya.
sekali aja Onyx maju udah pasti bakal dimakan sama member dari Na'Vi. Ini maju Samsul dia. Gimana gak tekan dan Lord jatuh ke tangan Na'Vi. Lord yang kedua bisa jadi Lord yang berbahaya juga. Udah gak ada holy defense. Gak ada pasif dari Tarot, so best Tarot akan jadi incaran. Oke, dengan keunggulan yang cukup jauh ya, 7.000 gold. Itemnya sendiri Bruno ini udah harus diajak main sih sekarang. Ya. Karena model sisi manapun ini harus main 5v5. Dan emang Onyx untuk ngomongin defense mereka hanya mengandalkan dari Suns yang tadi Lim bilang. Untuk beranjak ke high ground ini berbahaya juga dari. Aman. Kayaknya dari keduanya tahu sih, gak bagus nih kalau tempur di sini gak bagus. Iya. Dan untuk yang tadi Lim beranjak ke high ground, ingat buat sekarang ada Apro yang ready dengan flicker. Bakal jadi mengerikan sekali. Konsil boy. Ya, lagi dan lagi mencoba untuk mengejar dari samping. Lutfi menjaga dengan ada Brave Fighter, tapi base turret di arah tengah sepertinya nggak bisa ketolong lagi. Kairi berjuang mati-matian untuk nge-clear semuanya, terutama di arah bottom lane, dan Lordnya masih aman lagi. Sebagus itu loh defensif dari Onyx. Tapi ya, best Tarot tetap hilang. Gak bisa dipungkiri, serangan dari Na'Vi mungkin gak berhenti di sini. Midnya mulai hadir, minion dari bawah pun mulai hadir. Let's see, mampukah Onyx bertahan? Yap. Apro, positioning banget. Menurut aspek coba untuk diantarkan. Kars dengan final test menuju ke arah Lutfi. Tondro dihadirkan dari Kairi. Mencoba untuk mendapatkan Rasifet, tapi Kars gak selamat dengan ada yang langsung di Sonata. Shadow Kill damage terbagi. Ukir bakal coba untuk dikejar oleh Keyboy pula. EOG yang diantarkan berhasil mengusir bonus, tapi Andorio dia tahu, dia paham, dia mendapatkan Suns. Kill yang begitu mahal tadi. Watch Shadow menempel, damage yang terlalu over. Suns gak bisa bertahan. Bahkan lihat bawahnya pun best Tarot hampir hancur. Oh Andrew. Oh, kembali Andorio. Solo kill sesama jungle. Kairi hilang. Wow, another solo kill. Andoriu sudah memperlihatkan kelasnya dan dia memperhitungkan juga Tonros yang sudah digunakan. Random execution-nya nggak ready, langsung saja kayaknya di shutdown. Tapi hati-hati loh, damage-nya memang sakit, cuma gak ada badan ya. Salah sedikit kejadiannya bakal kayak tadi. Kena stun, langsung hilang. Dan lihat, Ukir juga standby di bottom lane. Duo PH ini betul-betul memberikan pressure dan memberikan warna baru. Sehingga Na'Vi unggul dari Onyx 8.500 gold. Wah, sangat menjauh si 2 PH ini. Tapi aku suka dengan Apro sih. Dari tadi dia tahu banget selling out-nya, dia masuk di celah yang dimana mungkin bisa bilang blind spot bagi Onyx. Dan itu mengejutkan untuk anak-anak Onyx. Ya, kayak mereka nggak siap dan nggak expect mungkin dengan inisiasi tersebut. Tapi balik lagi, Apro sekarang udah punya immortality. Jadi makin sulit juga bagi Onyx menghancurkan lini depannya kecuali Na'Vi terpisah seperti di game yang pertama. Sekarang Lord kembali muncul ke Lane of Down. Tapi ini pertama kali gue lihat Onyx ketinggalan gold sejauh ini loh. Jauh ini. 8.000 gold. Bahkan kemarin non Icon mereka nggak sampai 8.000 ya. Ya. Langsung di close game soalnya. Oh, kayaknya Queen nih. Kita tahu ini item anti burst karena dia ingin menghindari Andoriu lagi. Dengan resistance from defensif dilakukan oleh Apro. Inilah momentum balasan, inilah sinyal untuk Onyx bahkan dengan konsil yang digunakan tadi. Hampir saja membuat dari Apro terkena impact agresif dari Onyx. Reset lagi Lordnya. Mereka sama-sama tahu nggak boleh buru-buru, tapi Andoriu. Watch Edo yang nggak kena. Masih bisa mundur lagi dan Lord Dance akan terjadi. Mereka bakal coba untuk set up sih dari Na'Vi. Mereka bakal coba untuk kasih info. Kars dan juga Apro ini yang bakal menjadi dua tumpuan di depan. Mereka nggak bisa lihat visionnya bahkan di Lord yang udah sekarang. Ya, Lutfi yang mungkin di garis tutupan, tapi untuk Andorio masih mendapatkan dari Lordnya. EOG defensif digagalkan dan Keyboy gak selamat lagi di tangan Na'Vi. Bahkan dengan hilangnya Keyboy, anak-anak Na'Vi tetap mau mundur menantikan Lord yang hadir. Dan Andorio, oh, begitu nakal pergerakannya. Cukup tenang tapi dari Kairi ya, nggak ngebuka Tonrosnya langsung tadi. Benar-benar di bait, tapi lihat serangan dari Na'Vi tidak berhenti karena minion mulai hadir. Dan defensif dari Onyx, mampukah mereka bertahan? Ya, masih belum ada Lord yang hadir ke tengah-tengah mereka. Belum masuk ke area pertahanan dari Onyx. Tapi Na'Vi udah ngurung sampai akhir. Wah, lagi-lagi harus 3 lane push. Ingat, Onyx adalah tim yang sangat kuat untuk melawan defense. Dan Na'Vi sekarang unggul 9.000 gold. Mereka harus melakukan defense secara maksimal nih untuk sekarang. Na'Vi akan mencoba mendobrak dari mid. Ya, coba untuk masuk. Apro
Sudah coba untuk mengancang-ancang dengan dari desain pemilik punya. Laser Flare benar-benar mengganggu. Luffy dalam masalah. Mirror Ice Pack coba untuk diantarkan. Tapi Final Clash membuat dari Luffy yang hilang di tangan. Hadirnya Ukir. Tapi lihat bagaimana Keyboy. Besha. Tapi best turret. Na'Vi mengukir sesuatu yang benar-benar berbahaya di game yang kedua. Satu sama Na'Vi mulai mengejar ini Onyx. Mendapatkan kekalahan game yang kedua Andoryu. Satu sosok yang bisa menerkam di game yang kedua. Gila sih. Benar-benar agresivitas Hayabusa, Be. Ya ini Hayabusa play yang menarik, Shadow play yang menarik juga. Na'Vi menunjukkan kelasnya. Na'Vi menunjukkan bahwa buying yang mereka lakukan, transfer yang mereka bawakan ini worth to watch. Na'Vi menunjukkan juga bahwa mereka bukan tim yang sama seperti musim lalu. Mereka sudah berbeda. Mereka berevolusi menjadi sosok monster baru yang bahkan bisa menjawab Onyx dengan assassin. Power Lancelot terkairi. Dipatahin semuanya. Ini sih, Crucial Moment kelihatan ya. Bukan hanya dari Andoryu, tapi semua member dari Na'Vi ini bekerja keras. Kars dengan Victor Final Slash, tadi Afro dengan Johnny-nya. Tapi kelihatan lebih mulus ketika pakai assassin. Ya kan? Ini benar-benar mematahkan kalau misalkan Onyx gak cuma dikalahkan dengan tank jungle, tapi dengan assassin play Na'Vi. Ini benar-benar fresh banget untuk kita saksikan dan 100% win rate dari Skylar tadi dengan 7 game. Game yang ke-8 dipatahkan. Wah, iya lagi.